Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss. How are you, students? I'm fine, Miss. How about you? I'm fine too, thank you. Well, before we start our lesson today, let's pray according to its order belief. Starting praying. Finish. Alright, we are absent today. Akil Maizan, Present, Miss. Faiz Nasya, Present, Miss. Sylvie Anastasia, Present, Miss. Yahfizan Al-Fatih. Present, Miss. Alright, students, our matcha today is telling time. First, I want to ask all of you, does anyone know what is time? Ada yang tahu nggak di sini apa itu time? Ya, Time is- silakan. Time is waktu, Miss, atau menunjukkan keterangan waktu. Ya benar. Jadi apa yang tadi dibilang oleh Yahfizan itu benar ya. Time itu adalah waktu. Tapi ada yang tahu lebih detailnya nggak? Waktu itu apa? Times itu apa? Time is Ya silahkan. I think time is a sequence of events, Miss. Alright, very good Faiz. So, what is include in the time? Ada yang tahu nggak apa aja yang termasuk dalam time? Ada yang tahu di sini? Yuk, siapa? Time is Ya, silahkan. I think day, months, that, year, and o'clock, Miss. Yes, you're right. So, time is the ongoing sequence of events taking place. The past, present, and future. Time includes the names of the day, months, time of day in the forms of number, dates, and year. Jadi waktu itu adalah urutan peristiwa yang menunjukkan sedang berlangsung, masa sekarang, masa lalu, ataupun masa depan. Dan yang meliputi waktu itu ada nama hari, bulan, tanggal, tahun, terus waktu dalam bentuk angka. Waktu dalam bentuk angka itu seperti apa? Waktu dalam bentuk angka itu misalnya seperti jam, misalnya hari ini itu jam berapa? Jam 9. Nanti itu termasuk dalam waktu dalam bentuk angka. Oke. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? So far have any questions? Students? Tidak ada? Oke, baik, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Jika tidak ada pertanyaan. So, get more understandings about time. Watch this video and discuss it your teacher. Jadi untuk memahami lebih lanjut lagi apa itu time, kita akan nonton video tersebut, yaitu sebelumnya saya jelasin dulu ya. Jadi situasinya itu Paul always late and Jesse and ex Jesse what time she wakes up. Jadi dia bertanya, si Paul ini sering terlambat, selalu terlambat, dan dia bertanya kepada Jesse jam berapa dia bangun gitu. Jadi sebelumnya kita tonton dulu video tersebut dan kita diskusikan sama-sama. Oke? Silahkan didengarkan dan disimak baik-baik videonya. Paul, you're late again. Sorry, I never get up before 8:45. 8:45? That's late. What time do you get up? 5 a.m.? 5 a.m.? That's early. What do you do in the morning? Well, after I get up, I usually make breakfast, take out the garbage, do the laundry. The laundry? Yes. Then I read the newspaper, check my email. Sometimes I take a nap.
You take a nap in the morning. Just 15 minutes. On Monday, Wednesday, and Friday, I exercise, and on the other days, I clean the house. Then I take a shower, get dressed, put on my makeup, and go to work. Wow. You never sleep late. On the weekends, I sleep till 6. That's really good. You do laundry in the morning. And the evening. Why? When do you do the laundry? Usually in March. In September. Well, jadi udah saya putarin tadi videonya, jelas ya videonya ya. Oke, jadi selanjutnya next we will discuss to answer the questions, several questions. Ada beberapa pertanyaan di sini. Jadi kita diskusikan apa jawaban yang sesuai dengan pertanyaan tersebut yang telah tadi kita tonton ceritanya. Oke, sesuai sama video yang tadi. Oke, number one, first, how many people are there in the video? Jadi ada berapa orang pada video tersebut? Alright, siapa yang mau jawab? I want to try number 1, Miss. I think the answer for number 1 is there are 2 people, Miss. Alright, very good. Ya, jadi benar ya tadi kata Yasfizan, yaitu 2 people or 2 persons. Jadi pada video tersebut yaitu ada 2 orang, yaitu Paul dan Jesse. Alright, who wants to answer number 2? Please. I want to try, Miss. The answer number 2 because he never get up before 8:45, Miss. That's good. Ya, benar ya. Jawaban dari siapa tadi? Akil ya, dari Akil benar. Nomor 2. Oke. Next, number 3. Who wants to answer? Once? Yes, you. I want to answer number 3, Miss. The answer is at 8:45. Alright, good. At 8:45. Yes, benar. Alright, number 4. Name 3 things Jesse does in the morning. Jadi apa aja yang dilakukan Jesse pada saat pada pagi hari? Siapa yang mau jawab? Ayo, silakan. I think the answer number 4, take out the garbage and to do a laundry, Miss. Alright, very good, Faiz. Yes, jawabannya benar ya. Number 4. Alright, the last number 5. The questions. When Paul to the laundry? Jadi kapan Paul mencuci bajunya? Itu kapan? Siapa yang mau jawab? Silahkan. Teles ya. I want the answer number 5, Miss. The answer is March and September. That's right. Jadi Paul itu nyuci bajunya yaitu bulan Maret dan September. Alright. Good. Well, dari video tersebut kita dapat mengetahui bagaimana caranya bertanya dan merespons dengan baik tentang waktu. Alright, kita bisa lihat di sini ya ada contoh dari asking about time, asking about events, asking about date, months, and year. Alright, contoh dari asking about time kita bisa lihat di sini ada excuse me, can you tell me this time please? And kita bisa ngeresponnya dengan at 3 p.m. Oke, kita lanjut di contoh lainnya, yaitu how often does this station give the news? Kita bisa ngerespon dengan usually at 12 p.m. Oke, jadi kalian bisa perhatikan ya di sini ada PM dan PM, jam 3 p.m. and 12 p.m. Jadi di sini EM dan PM itu berbeda. Bedanya kalau EM itu untuk pagi, kalau PM itu untuk siang sampai malam. Jadi EM
itu dari jam 00 sampai jam 11 siang. Jadi IM dari jam 12 malam sampai siang itu termasuk IM. Jadi kalau PM itu dari jam 12 siang sampai jam 23 atau jam 11 malam. Alright, paham ya sampai sini ya? Well, next asking about events, contohnya seperti ini ya. Do you remember what plane crashed in 2018? Kita bisa meresponnya dengan of course, June 2018. And contoh pada kedua, when is your sister wedding? Jadi kita bisa meresponnya dengan this month on the 2nd. Alright, next, asking about the day, month, and year. This example, contohnya seperti ini. What do you will you buy a laptop? Can be response on Monday. And yang kedua, what month were you born? Can be response June, atau kapan kalian lahir. Nah, itulah kalian sebutin bulan berapa gitu. Next, and the next, what year did we graduate from high school? Can be respond it's 2019 atau 2020. Terserah kalian kapan kalian lulus. Okay? So far, do you have any questions? Ada pertanyaan nggak yang mungkin belum saya jelasin di sini? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan yang mau bertanya. Siapa? Pardon Miss, I want to ask Miss, bagaimana cara membaca jam atau menyebutkan jam dengan benar Miss? Alright, good question Sylvie, thank you. So, pada bahasa Inggris, cara membaca jams itu ada dua cara, yaitu yang pertama yaitu baca jamsnya dulu baru menitnya. The example, X50, jam 8.50. Jadi jamnya dulu baru menitnya, X50. Dan cara yang kedua yaitu sebutin menitnya dulu baru jamnya. Sebutin menitnya dulu baru jamnya. The example, 20 past 8. Jadi jam 8.20. 20 past 8. Jam 8.20. 20 past 8. Right. Jadi untuk yang cara yang kedua ini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Misalnya jika menitnya menunjukkan 15 menit. Nah, waktunya itu menunjukkan pas di 15 menit. Menit ke 15. The example is 7:15. Jadinya a quarter past 7. Soalnya kan di sini kita ingat lagi ya. Menitnya dulu baru jamnya. Jadi bacanya a quarter past 7. Right. Dan jadi cara yang kedua yang harus diperhatikan yaitu menitnya menunjukkan 30. Jadi di menit 30, pas 30 menit itu, di menit 30, menit ke 30 kita menggunakan have. Nah, jadi the example it's 7:30. Di cara yang kedua ini kita bacanya jadinya half past 7. Half past 7. Karena kita ingat lagi yang tadi yang pertama, yaitu menitnya dulu baru jamnya. Jadi half past 7. Jadi yang ketiga, jika kurang dari 30 menit, nah jadi kalau yang tadi pas 30 menit itu bacanya half. Kalau kurang dari 30 menit bacanya pas. Jadi kurang dari 30 menit bacanya pas. The example 7:23 becomes jadinya 23 past 7. 23 past 7. Alright. Dan terakhir yang harus diperhatikan yaitu
yang tadi itu kalau pas 30 menit jadi half, yang kurang dari 30 menit jadinya pas, dan yang kalau ini yang terakhir yaitu lebih dari 30 menit. Nah, yang lebih 30 menit itu kita bacanya jadinya to. Jadi menuju ya. To di sini itu menuju. The example 7:50 can be 10 to 8. Jadi jam 7.50 jadi 10 to 8. 10 to 8 berarti 10 menit menuju jam 8. 10 menit menuju jam 8. 10 to 8. Menit dulu baru jamnya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang dipertanyakan lagi? Paham? Tentang apa yang barusan saya jelasin? Paham ya? Next, kalau paham kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu activity 1. And pada activity 1, listen the conversations about time and discuss it with your teacher. Look at the conversations below. Jadi di sini saya udah siapin audionya untuk kita dengarkan sama-sama. And I will play the audio and please listen carefully. Right? Hi, Lena. What do you usually do on Sunday morning? On Sunday morning, I usually go to the park with my family. What time do you go to the park with your family? I usually go there at 7 in the morning. What about you, Dayu? What do you usually do on Sunday morning? I usually go to the market with my father, and I usually go there at 6:30 in the morning. By the way, what time is it now? It's 15 past 10. Ah, I have to go. Bye. Itu tadi audionya ya. Next, selanjutnya kita jawab pertanyaan 5 pertanyaan ini sesuai dengan audio yang telah tadi kita dengerin. Alright, kita diskusikan. Alright. Number 1, how many people are there in the conversation? Are there in the conversation? Jadi ada berapa orang pada percakapan tersebut? Siapa yang mau jawab? Who wants to the answer? Number 1. Yes, you. Please. Miss, the answer is 2 people. They are Lina and Dayu. Yes, correct. Ya, jadi jawabannya adalah 2 people, Lina and Dayu. Alright, number 2. Who wants to answer? Number 2. Number 2 soalnya who usually lives at 7 in the morning. Siapa yang mau jawab? Silahkan. Alright. I want to try, Miss. The answers number 2 is Lina. Alright, very good. Oke, benar ya jawabannya, yaitu Lina yang pergi jam 7 pagi itu Lina. Alright, number 3. Who wants answer number 3? Yang mau jawab nomor 3 siapa? Nomor 3 soalnya where is Lina usual place to go on Sunday morning? Kapan? Di mana biasanya Lina itu pergi pada Sabtu pagi? Siapa yang mau jawab? Silahkan. Ya, Faiz, please. The answer number 3, go to the park, Miss. Good. Alright, siap. Jawabannya benar ya yang tadi Faiz jawab, yaitu go to the parks. Jadi Lina itu setiap pagi Sabtu pagi maksud saya
minggu pagi itu biasanya dia pergi ke taman. Alright, number four. Soalnya what does Lina usually do on Sunday morning? Alright, siapa yang mau jawab? Silahkan. Apa yang dilakukan Lina? Biasanya apa yang dilakukan Lina pada minggu pagi? Siapa yang mau jawab? I want to Yes. answer number 4, Miss. The answer, Lina go to the park with her family. Yes, correct. Thank you, Yafizan. Alright, jadi benar ya yang tadi yang dijawab oleh Yafizan ya. Jadi yang dijawab oleh Yafizan itu benar. What does Lina usually do on Sunday morning? Jadi jawabannya adalah go to the parks with her family. Jadi dia biasanya itu pergi ke taman bersama keluarganya. Alright, the last number 5. Who want to answer? Ada yang mau jawab nomor 5? Terakhir ya. Alright, silahkan, please. Nomor 5 itu soalnya what does Dayu usually do on Sunday morning? Apa yang dilakukan Dayu biasanya pada hari Minggu pagi ya. Rex, silahkan dijawab. I think the answer is number 5. Dayu go to the market with her father, Miss. Alright, very good, Akil, thank you. Jadi benar ya yang tadi dijawab oleh Akil bahwa number 5, the answer is go to the market with her father. Dia pergi ke pasar bersama ayahnya. Alright. Oke, sampai sini paham ya tentang times ini pada activity 1. Ada yang ditanyain nggak pada activity 1? Ada yang mau bertanya? Kalau enggak, kita lanjut pada activity 2. Oke, enggak ada ya. Nanti kita lanjut ke activity 2. Oh iya, sebelum kita lanjut pada activity 2, kalian bisa lihat di sini ada conversation yang tadi untuk memastikan lebih lanjut lagi tentang conversation yang kalian dengar tadi. Alright? Nah, jadi ini adalah activity 2. Activity to listen to the conversations about time and discuss it with your friend and do not look at the conversations below. Jadi di sini kalian disuruh mendengarkan audio lagi dan diskusikan pada teman kalian, alright? Pada teman kalian. Jadi pada teman sekelas kalian ya. And jangan melihat conversations. Jadi nggak boleh lihat conversationnya. Harus dengerin audionya baik-baik. Alright. Jadi pada activity 2 ini saya ingin kalian mengerjakannya secara berkelompok. Jadi di kelas ini siswanya ada 25 people. Alright. 25 persons ya. Ada 25 orang kan? Right. Jadi I want you make to 5 groups. I want you to make 5 groups and one group has 5 members. Ya. Jadi saya mau kalian buat 5 kelompok dan satu kelompoknya itu ada anggotanya 5 orang. Alright. Jadi pas ya satu kelompok 5 orang. Right. Dan tugasnya pada kelompok ini, tugas kelompok kalian yaitu adalah pertama dengarkan dulu audio pada activity 2. Selanjutnya kalian jawab 5 pertanyaan yang ada pada activity 2. Right. Jelas ya? Jadi yang pertama, dengarkan dulu audionya. Selanjutnya, kalian jawab pertanyaan yang ada pada activity 2. Kalian diskusikan jawabannya apa pada kelompok kalian. And next, if you have finished, silahkan kalian kumpulkan the assignment, tugas kalian pada leader class. Right? Pada leader class kalian. Siapa yang jadi leader class kalian di sini, silahkan nanti kumpulkan pada dia
Selanjutnya, biar leader class yang mengumpulkan langsung ke Miss, alright? And well, so far, do you have any questions regarding to the excitement? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Berarti Miss anggap kalian semua udah paham apa yang Miss jelasin tadi. And I think that's all for today. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, Miss. Thank you for today.